Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diko Gusti Sandiko Sujak, siswa kelas 12 IPS 1. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang pernah tidak teman-teman mendengar kata tindak pidana? Sebenarnya apa sih tindak pidana itu? Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu strafbarfeit. Menurut Adam Cajawi, strafbarfeit itu dikenal dalam hukum pidana diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. Strafbarfeit terdiri dari 3 kata, yaitu straf, bar, dan feit. Straf diartikan sebagai pidana hukum, bar diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah delik, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman atau pidana. Nah, sedangkan di Indonesia setiap tahunnya terjadi ratusan tindak pidana kejahatan. Menurut Badan Pusat Statistik, selama periode tahun 2016 hingga 2018 mengalami penurunan tingkat risiko terkena kejahatan. Setiap 100.000 penduduk pada tahun 2015 sekitar 140 menjadi 129 pada tahun 2017 dan menurun menjadi 113 pada tahun 2018. Banyak sekali kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai sesuatu tindak pidana. Contohnya ada pemalsuan, penggelapan, pembunuhan, pencurian, dan masih banyak lagi kegiatan yang dapat dikategorikan tindak pidana. Kali ini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang tindak pidana korupsi. Siapa pelaku yang pernah terjerat dalam kasus korupsi, latar belakang terjadinya kasus tersebut, bagaimana akhir dari penyelesaian kasus tersebut, dan di akhir video saya akan memberikan sedikit tanggapan tentang hukum yang ada di Indonesia pada saat ini. Teman-teman tahu tidak orang yang pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2014 hingga 2019? Ya, benar, Bapak Setia Novanto. Dengan nama lengkap Setia Novanto, lahir di Bandung 12 November 1955. Dia adalah politikus asal Jawa Barat yang diusung oleh Partai Golkar. Ia menjabat Ketua DPR RI periode 2014 hingga 2019 dan telah menjadi anggota DPR RI sejak 1999 hingga masa jabatan 2019 tanpa putus sebagai perwakilan Golkar dari Dapil Nusa Tenggara Timur. Namun, Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi IKTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 17 Juli 2017. Ia diduga mengatur agar anggaran proyek IKTP senilai 5,9 triliun disetujui anggota DPR. Selain itu, Setnov juga diduga telah mengondisikan pemenang lelang dalam proyek IKTP bersama Andi Agustinus. Setnov juga diduga menyebabkan kerugian negara sebesar 2,3 triliun. Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Setia Novanto memiliki pola, yaitu penyalahgunaan wewenang atau abuse of discretion. Ada sebuah pendapat yang mengemukakan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penguasa atau para pejabat negara terjadi dengan adanya kesalahan kebijakan kekuasaan terhadap rakyatnya. John E. Edelberg alias Lord Acton, sejarawan Inggris, mengatakan kekuasaan cenderung korup, jahat, dan kekuasaan mutlak paling jahat. Langkah-langkah apapun yang akan dilakukan oleh Setia Novanto agar tidak menjadi tersangka, akan tetapi pihak-pihak yang berwenang lebih pintar dalam hal ini. Dan pada akhirnya Novanto dinyatakan bersalah dalam kasus pengadaan IKTP dan Novanto dijatuhkan hukuman selama 16 tahun penjara. Itulah salah satu tindak pidana korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga kita dapat terhindar dari berbagai kegiatan yang termasuk dalam tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi.
Selanjutnya, saya akan memberikan sedikit tanggapan tentang hukum di Indonesia saat ini. Seperti apa hukum di Indonesia saat ini? Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas bermasyarakat dan bernegara. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan peraturan hukum yang ada di Indonesia saat ini. Dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini, norma kaidah yang telah bergeser kepada rasa egoisme dan individualisme tanpa memikirkan orang lain, dan inilah nilai ketidakadilan akan meningkatkan aksi anarkisme, kekerasan yang jelas-jelas tidak sejalan dengan karakter bangsa yang penuh memiliki asas musyawarah untuk mufakat, seperti yang terkandung dan tersirat dalam isi Pancasila. Bangkitlah penegakan hukum di negeriku Indonesia, karena kami, anak-anak bangsa Indonesia yang cinta negara kami, dan kami siap melawan penjajahan model baru terhadap penegakan hukum.